Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Rizal. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu bentuk dan instrumen teknologi informasi dalam dunia kesehatan. Nah, sini teknologi informasi kesehatan ada definisi dan perannya. Untuk definisinya adalah istilah luas yang mencakup aplikasi, perangkat, sistem, dan sumber daya yang digunakan untuk mencatat, mengelola, menganalisis, dan berbagai informasi kesehatan pasien. Ini bukan hanya tentang data, tapi juga tentang bagaimana data tersebut digunakan untuk meningkatkan perawatan. Nah, untuk perannya di sini ada tiga. Yang pertama, ada perawatan lebih baik. TI Kesehatan memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis bukti dan perencanaan perawatan yang dipersonalisasi. Dan yang kedua ada keselamatan pasien. Di sini ini mengurangi kesalahan medis melalui sistem pendukung keputusan klinis dan akses cepat ke riwayat pasien. Dan yang terakhir ada efisiensi layanan. Ini mengotomatiskan alur kerja, mengurangi birokrasi, dan menghemat biaya operasional. Selanjutnya ada bentuk teknologi informasi dunia kesehatan. TI Kesehatan hadir dalam berbagai wujud, masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam ekosistem perawatan kesehatan. Bentuk-bentuk ini bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan responsif. Bentuk yang pertama yaitu ada sistem rekam medis lebih elektronik, yaitu atau EML. Ini digitalis data pasien untuk akses cepat dan akurat. Dan yang kedua ada telemedicine. Ini gunanya untuk konsultasi dokter jarak jauh melalui platform digital seperti aplikasi WA, IG, dan Telegram, dan sebagainya. Terus ini gunanya untuk pasien yang rumahnya itu ada di mana ya, di pelosok desa atau desa terpencil. Dan ada juga bentuk teknologi yaitu aplikasi kesehatan mobile. Ini alat bantu pengelolaan kesehatan pribadi di genggaman tangan. Dan yang terakhir ada big data dan analitik kesehatan. Ini gunanya untuk pemanfaatan data besar untuk pengambilan keputusan klinis yang lebih baik. Selanjutnya ada instrumen utama teknologi informasi kesehatan. Berbagai instrumen teknologi menjadi tulang punggung dalam implementasi TI kesehatan, mendukung fungsi vital mulai dari penyimpanan data ID, pemantauan pasien. Yang pertama ada komputer dan server. Ini gunanya untuk penyimpanan aman data pasien dan sistem kesehatan. Dan yang kedua ada perangkat mobile dan tablet. Ini gunanya akses data fleksibel untuk tenaga medis di lapangan. Dan yang ketiga ada jaringan internet dan wireless. Ini fungsinya untuk komunikasi data real time antar fasilitas medis. Dan yang terakhir ada sensor dan wearable device. Ini gunanya untuk monitoring kesehatan pasien secara berkelanjutan. Selanjutnya ada contoh aplikasi teknologi informasi di bidang kesehatan. TI Kesehatan telah menciptakan berbagai aplikasi yang mengubah cara layanan kesehatan diberikan menjadi lebih berhubung dan efisien. Yang pertama, ada eHealth. Ini pertukaran rekam medis elektronik yang aman antar fasilitas. Dan yang kedua, ada sistem farmasi digital. Ini manajemen resep, dosis, dan stok obat otomatis. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, ini peran medis digital, yaitu ada CT scan, MRI, dan USG dengan menganalisis komputerisasi canggih. Aplikasi ini semuanya tidak hanya meningkatkan akurasi, tapi juga mempercepat proses diagnostik dan perawatan. Nah, selanjutnya ada telemedicine di Indonesia yang yaitu untuk memperluas akses layanan kesehatan yang udah aku bilang tadi itu. Nah, di Indonesia, telemedicine telah menjadi solusi krusial
untuk mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Yang pertama ada platform populer seperti Halodoc, Halo Dokter, Klik Dokter, dan Sehatfree memimpin inovasi ini. Terus memungkinkan konsultasi dokter online, pengiriman resep, hingga tes laboratorium dari kenyamanan rumah. Terus dampak signifikan dari mengurangi beban rumah sakit dan meningkatkan pemerataan akses di seluruh Nusantara. Terus ada big data dan AI dalam diagnostik dan perawatan. Nah, kecerdasan buatan AI dan big data adalah garda terdepan dalam revolusi diagnostik dan perawatan, menawarkan kemampuan analisis yang sebelumnya tidak terbayangkan. Nah, diagnosa akurat ini adalah AI menganalisis gambar medis dengan akurasi tinggi, deteksi dini kanker. Ada juga periksa risiko, ini analitik data besar mengidentifikasi risiko kesehatan pasien. Terus ada juga personalisasi terapi. Ini gunanya untuk membantu menyesuaikan terapi untuk penyakit langka dan kronis. Nah, teknologi ini membuka jalan bagi perawatan yang lebih presisi dan proaktif. Selanjutnya ada dampak positifnya. Dampak positifnya teknologi informasi dalam kesehatan, yang pertama, percepat pengambilan keputusan medis dan kolaborasi antar tenaga kesehatan, menghasilkan penanganan yang lebih cepat. Terus, mengurangi kesalahan medis secara signifikan dan meningkatkan keselamatan pasien melalui sistem peringatan dini. Juga ada meningkatkan efisiensi administrasi dan menghemat biaya layanan kesehatan melalui otomatisasi proses. TI Kesehatan tidak hanya memperbaiki kualitas perawatan, tapi juga mengoptimalkan seluruh ekosistem layanan kesehatan. Nah, juga ada tantangan dan peluang pengembangan TI Kesehatan di Indonesia. Tantangan utama yaitu infrastruktur. Kesenjangan atau infrastruktur ini kesenjangan akses internet dan listrik di daerah terkecil. Nah, terus ada keamanan data. Ini perlindungan data pasien dari ancaman cyber. Juga ada resistensi perubahan. Terus ada juga peluang cerah. Nah, untuk peluang cerah yang pertama itu ada dukungan pemerintah. Terus ada komunitas Open MRS, yaitu kolaborasi pengembangan sistem rekam medis terbuka. Juga ada inovasi startup. Nah, dengan sinergi yang tepat, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik, gitu ya. Nah, untuk kesimpulannya, di sini masa depan teknologi informasi di dunia kesehatan yaitu yaitu adalah motor penggerak informasi layanan kesehatan modern. Nah, memberikan harapan untuk masa depan yang lebih sehat. Nah, mari bersama mendukung mengembangkan teknologi kesehatan demi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah apapun itu, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.